Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesuraku, sereng-sereng, saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mendengar bagaimana sih cara untuk bertauhid atau mengesahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa umumnya orang mengatakan bagaimana cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sebenarnya saudara-saudara, Allah itu tidak diesahkan. Bukan Allah yang ditauhidkan, bukan Allah yang diesahkan, tapi kitanya ini mau dileburkan kemudian mengesahkan atas kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana caranya? Kemudian praktiknya itu bagaimana? Apakah kita itu harus betul-betul hilang? Harus betul-betul hilang ingatan, hilang suara pendengaran kita, hilang penglihatan kita, hilang perasaan kita. Pahami ilmu mantik, pahami kalam-kalam ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ma'rifat, wali-wali Allah yang berkalam. Kadangkala beliau itu berkalam dengan ilmu mantik. Artinya kefanaan seseorang, termasuk di dalam sholat, termasuk di dalam berzikir, termasuk di dalam bekerja, termasuk di dalam berperang, seperti mana Rasulullah SAW dan sebagainya. Kefanaan itu perlu betul-betul dipahami baik-baik. Perkataan para ulama waliullah, muhakkikin, warasatul anbiya, bahwa ketika fana tidak terdengar dari suara-suara, tidak mendengar lagi suara, kemudian tidak berkalam lagi kita, tidak melihat lagi kita. Nah, ini kata-kata manti. Artinya bukan lagi kita yang melihat, bukan lagi keakuan kita yang mendengar, bukan lagi keakuan kita yang berkata-kata, bukan lagi keakuan kita yang merasa, namun levelnya naik, tubadil kesadaran. Jadi artinya tauhid kemudian sampai fana melebur, itu artinya sadar. Duduk di dalam kesadaran itulah yang dikatakan fana. Ketika engkau sadar bahwa ketunggalan Allah esa pada azatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada afalnya, dan kamu faham, itu duduk di keadaan fana fillah. Jadi ketika engkau sadar duduknya, kemudian paham zatnya yang mana, sifatnya yang mana, asma'nya yang mana, af'alnya yang mana, kemudian kamu tidak bergeser keyakinan itu, maka itu dikatakan isbatul yakin, itulah kefana fillah. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat itu dalam keadaan berperang itu beliau fana. Beliau fana. Bukan lagi fana. Fana itu hanya kata-kata kiasan yang belum 24 jam sadarnya itu. Nah, ketika sudah 24 jam dalam kesadaran billah, itu namanya baqo billah, kekal bersama Allah, kekal beserta Allah. Bahasa syariatnya begitu. Artinya sadarnya sadar Allah 24 jam non-stop, sehari semalam. 1 kali 24 jam tidak pernah putus daripada sedetik pun. Maka itulah yang dikatakan sadar, itulah yang dikatakan mentauhidkan keesaan Allah, itulah yang dikatakan tauhid yang sempurna, itulah yang dimaui oleh Rasulullah SAW. Maka pandanglah orang-orang yang pada kekasih-kekasih Allah, pandanglah pembawa panji-panji Rasulullah, pembawa warasatul anbiya itu, hadapanmu itu sebagai Rasulullah SAW. Gantilah kesadaran itu sebagai Rasulullah, karena syariatnya memang beliau-beliau guru-guru kita, tapi hakikatnya wali-wali Allah itu adalah Rasulullah. Pandanglah Rasulullah. Semua hakikatnya Nur Muhammad Rasulullah, semuanya Nur Muhammad Rasulullah, tapi koneksinya yang kepada Nur Muhammad aslinya ketika Nabi Muhammad SAW secara syariat beliau wafat. Secara syariat ya, beliau wafat, kata-kata ini meninggal dunia secara syariat.
adab pelanjutnya ulama warasatul anbiya, itulah hakikat Rasulullah juga secara syariat. Kalau secara hakikat semuanya itu adalah Rasulullah, Nur Muhammad Rasulullah, karena tiap-tiap dirinya ada Rasulullah. Akan tetapi secara syariatnya di sini yang dimaksudkan guru-guru mursyidnya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu secara syariatnya itu ditembuskan kepada ibarat Rasulullah. Bukan dia Rasulullah, tapi hakikat syariatnya itu Rasulullah. Pandanglah kekasih-kekasih Allah. Barang siapa yang menyakiti kekasih-kekasih Allah, maka Allah nyatakan perangnya. Nyatakan perang dengan orang itu. Jadi ini secara syariat. Kita tahu adab kan? Kita tahu adab. Jadi beradab kepada Rasulullah, beradab kepada wali-wali Allah yang masih hidupkah dalam pandangan kita, yang telah meninggalkan ke dunia ini, yang telah roib di dalam dunia ini kah, meninggalkah, itu tetap kita jaga adab kepada beliau-beliau, karena beliau hakikat wali, hakikat Rasulullah. Hakikat Rasulullah sifat Allah. Sifatnya Allah tiada lain daripada zat Allah. Memang semuanya hakikat Nur Muhammad, tidak kita nafikan. Semuanya, mau binatang kah, mau apakah, itu hakikat Nur Muhammad. Tiada lain Nur Muhammad, semuanya tiada lain. Tapi koneksi yang di sininya, ketika dalam pandangan syariat dan hakikatnya digabung keduanya, maka guru waliullah, nabi-nabi itu adalah hakikat Rasulullah SAW. Itulah pandangan. Jadi memandang wali Allah itu pandang dengan pandangan Rasulullah, tidak dengan hal demikian yang semacam-macamnya. Oh ini begini, oh ini begini. Janganlah cepat banyak berprasangka. Prasangka-prasangka yang banyak itu takutnya jatuh ke lembah yang tidak diinginkan. Kalau firasat beda. Kalau firasat orang-orang mukmin itu beda. Pahami dulu, kita ini mukminkah sudah? Mukminkah? Islamkah sudah kita ini? Sudah kayak kita Islam. Kita ini kan masih belajar Islam. Baru belajar menjadi orang-orang beriman, baru belajar. Belum beriman, belum berislam, belum. Secara syariat kenyataan iya. Kita orang Islam, mengaku saja. Tapi pengakuan ini apakah diakui oleh Allah? Diakui oleh Rasulullah? Belum tentu. Nah, tapi jangan menyerah di situ. Makanya hakikat Islam itu yang mana? Berserah diri total. Bukan berarti oh kita tidak makan, tidak ini puasa terus, tidak boleh gerak-gerak ke mana-mana. Itu juga Jabariyah. Bukan juga kita mengatakan ini ikhtiarku, ini urus ini, kalau saya tidak begini, saya tidak begini. Itu Mu'tazilah. Artinya tetaplah dalam usaha kerja kerasnya, sambil berdoa, tawakal di situ. Dengan la haula wala quwata illa billah. Allahu muridun bi qudrati illallah. Nah, tuh. Jadi Allah berkehendak dengan sifatnya ini kelakuan daripada zat, artinya dirinya juga yang berkelakuan melalui sifat. Tapi jangan katakan Allah yang bersifat. Maksudnya jangan katakan Allah itu yang makan, minum, tidur dan sebagainya. Tidak seperti itu. Allah itu kan yang zat, nama dari zat. Tapi bukan hanya sekedar nama, ada barangnya, wujudnya, itu ya zat. Zatnya itulah yang bernama Allah. Nah inilah itu tadi, kembali tadi, kesadaran itulah yang dikatakan dalam pentauhidan. Ketika sudah sadar seperti, musyahadakan terus menerus, mesrakan saja terus menerus. Tidak perlu kita banyak berpikir sebenarnya. Tidak perlu kita itu terlalu meminta makom-makom. Meminta ingin fana itu makom, itu hijab lagi. Tidak perlu meminta fana. Tidak perlu meminta bako. Tidak perlu. Jalani, syukuri, rahmati, tawakal, ikhtiar, doa semuanya. Jalankan saja. Makan saja. Kenyangnya nih nanti ikut.
Kita ini baru belajar 1 bulan, melihat YouTube langsung aja mau makrifat. Tidak ngono kui mas, ora ngono kui. Bahasa Jawanya kan, maksudnya bukan begitu itu gitu loh. Nggak gitu juga kali. Nah gitu lah. Bukan hanya kepahaman tuh makrifat tuh, betul-betul duduk sama dengan kata orang tua kita dulu, leluhur kita dulu. Nah, ketika aku berikan kamu suatu pegangan buatmu, semacam mantra lah, taruhlah, doa-doa lah atau apalah. Ini misal pedang Ali besi kursani kulitku misal ya. Kiroman ngiri kanan, kiroman di kanan, katibinna di kiri, matap aluna di depanku, yalamuna di belakangku. Allah Ta'ala ri tubuh dan nyawaku, barakah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan hanya sekedar mantra, ini bukan hanya sekedar puisi terus diyakini begitu saja, tidak. Dipakai, bukan dibaca, dipakai, bukan dibaca. Abu Bakar teton rioloku, Ali tetong rimenriku, bukan. Abu Bakar di depanku, Umar di belakangku, Ali di kiriku, Utsman di kananku, dikelilingi oleh Nur Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan hanya dibaca, dipakai. Sama dengan makrifat, bukan hanya mengetahui zat, sifat, asma dan afal, diduduki. Artinya diduduki itu kitanya tidak ada, yang ada hanya Allah. Duduk di ana Allah, bukan mengaku Allah. Bukan, tidak perlu diucap-ucapkan dalam hati atau menunggu suara dalam hati, aku Allah, akulah Allah. Bukan itu. Bukan mengaku Allah, bukan menghadirkan Allah. Bukan. Astagfirullah. Bukan menghadirkan Allah. Sejak kapan Allah tidak hadir? Kita ini loh yang mau dimatikan. Apanya? Pikiran, perasaannya lebur kepada zat, duduk di situ. Nah, jalannya silakan pilih. Nah, ya kan begitu. Jadi contoh tadi, dengan kesadaran itulah engkau bisa mentauhidkan Allah, tapi bukan hanya dengan perkataan, tapi praktek. Prakteknya di mana? Di thoriqoh. Orang hanya kepahaman itu namanya filsafat tasawuf. Tidak dengan laku. Teori saja tidak ada laku. Tanpa praktek, omong kosong. Cerita sembunyi. Cerita apa? Cerita campur kentut. Cerita campur kentut. Kalau praktek saja, amalia saja, tanpa teori, mau jalan kemana? Orang kita ini buta, tidak bawa lampu, ya kan? Tidak bawa lampu. Pergi di tempat kegelapan pula, tidak tahu jalan. Taunya, oh, kita di tengah hutan yang gelap. Oke lah, kita bawa satu lilin. Kita sendiri. Kita hanya disuruh jalan saja terus. Oke, jalan terus. Kemudian kita tidak tahu mau jalan kemana. Pokoknya ilahi anta maksudi saja. Kepada zatnya tidak tahu di mana. Ketika ketemu tidak tahu yang mana mau dituju. Nah, kita jalan saja terus, jalan-jalan, akhirnya tidak ketemu juga. Jadi teori sama praktek bersanding. Tersurat, tersirat, tidak bisa pisah. Lahir batin tidak bisa pisah. Zahir batin tidak bisa pisah. Jasad ruhani tidak bisa pisah. Titik. Pokoknya titik, tidak ada koma. Ini harga mati. Titik. Di mana ada kulit, di situ ada isi. Titik. Pokoknya titik. Ketika kita hanya mengamalkan teori, itu hanya di kepahaman. Dengan praktek lah. Prakteknya dengan sadar billah berkali-kali. Ya, bukan berpikir. Oh, Allah itu, oh menurutku itu. Oh, Allah itu begini. Oh, apa maksudnya nih? Dijawab ini, tanya lagi, dijawab, tanya lagi. Nanti jadinya seperti ilmu fikih. Tanya jawab. Nah, makanya di salah satu mursyid di thariqah yang lain, salah satu oknum atau mursyidnya beliau itu
Nah, beliau menanamkan untuk memberikan praktek amaliyah, tazkiyatun nafs dulu, begini-begini dulu, begini-begini dulu, ndak usah banyak tanya, begini-begini, begini-begini. Praktekkan dulu. Cuma kebanyakan juga ini teorinya ndak dikasih kesian. Seperti itu. Bukan salah, tidak. Ini sekarang sudah zaman apa? Jadi hadirin seperti itu. Minimal dudukkan di sifat ma'ani itu, bahwa yang berzikir itu nyawa, yang berzikir itu Rasulullah, baru jalan. Tapi kalau yang berzikir hanya kita, mau berzikir berapa ribu kali pun misal, tapi kalau kita di situ bukannya bersih, malah tambah emosian, tambah kotor. Iya. Oke lah, baguslah latihan kan. Latihan, tidak salah, bagus. Kemudian kalau sudah sadar di situ, tetap juga laksanakan Allah, tetap aja la ilaha illallah, Allah, tetap aja laksanakan yang sudah sadar billah. Tapi yang belum sadar billah melaksanakan itu, usahakan dulu sadar billah dulu, baru laksanakan lagi itu. Jadi seperti itu. Nah, itu sih kalau dari kita al-fakir begitu. Tidak menyalahkan, bukan. Diikuti syukur, tidak diikuti juga syukur. Ya syukur. Syukurnya kenapa? Orang-orang yang berjalan mengikuti daripada Rasulullah SAW dan para sahabat, itu pasti kena namanya fitnah, kena disesatkan orang, kena dikatai gila dan sebagainya. Itu memang sunnatullah. Itu justru kebahagiaan loh. Ketika kita itu apa namanya, di dalam kitab itu dikatakan, kata ulama kita, guru-guru kita, itulah ciri-cirinya orang-orang yang ilmunya yang dia bawa itu melalui perantaranya itu ilmu hak, karena dia disesatkan. Semua para nabi, tidak ada 124.000 nabi, para rasul, tidak ada yang tidak. Semua ada ujiannya, goncang gancing, dibontam panting, tapi syariatnya memang ada ujiannya. Tapi perasaan beliau karena sudah tidak adanya makhluk dalam dirinya, bahkan keakuannya beliau sudah tidak ada, jadi tidak ada ujian. Rasanya itu seperti tidak ada ujian. Tapi orang lihat tuh, luar biasanya Nabi Ayub, luar biasanya Nabi Ibrahim, luar biasanya Nabi Nuh, anaknya tidak ikut, istrinya tidak ikut. Luar biasanya Nabi Lut, istrinya tidak ikut dan sebagainya. Tapi beliau dalam keakuannya makhluknya itu sudah tidak ada di situ, sudah baqobillah. Kalaupun ada sifat-sifat basyariah, sifat-sifat kemanusiaan beliau, para nabi, para rasul, para wali, itu sengaja ditonjolkan Allah supaya makhluk-makhluk sebagian tidak mendewakan para kekasih-kekasih Allah. Dibuatnya dia suka bercanda misal, dibuatnya dia seperti gembel misal, dibuatnya dia seperti kok Nabi bekerja, kok Nabi tukang jahit, kok Nabi bertani, kok Nabi berdagang. Nah, banyak, tidak usah heran. Syukurlah kepada Allah, didudukkannya dalam perkara-perkara keilmuan yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Rasulullah itu ya sifat Allah, rasa Allah, rahasia Allah. Ya Allah juga. Cuma jangan katakan. Nah, jangan katakan kayu. Nah, meja adalah kayu. Itu yang disebut esa, itu meja dengan kayu. Meja dengan kayu. Itu sah namanya. Artinya disadari bahwa meja ini tidak ada. Yang ada tuh kayu. Paham? Nah, ini untuk saya, maksudnya paham nggak kamu Rahmat? Begitu nah. Siap. Labbaik ya Rasulullah. Misal. Itu perkataan sahabat kepada Rasulullah. Jadi begitu hadirin semuliakan Allah. Jadi jangan katakan Nur Muhammad itu zat. Jangan katakan hidup itu adalah Allah. Hidup itu adalah sifat Allah, sifat hidupnya Allah, tapi tiada lain. Oke? Pada hakikatnya, jangan katakan meja adalah kayu. Ya meja, kayu ya kayu, bos. Cuma meja ini tidak ada. Yang ada tuh kayu, full. Seluruhnya kayu.
Cuma jangan katakan saja, jangan katakan kayu. Hancur nanti dunia perboksingan, dunia permuay thayan, dunia permancaan, dunia perkuntauan. Berkelahi nanti orang. Yang satu bilang, yang satu pandangannya hakikat, yang satu pandangannya syariat. Tidak, ini kayu ini. Yang satu orang hakikat bilang, enggak. Ini meja. Kenapa kau bilang kayu? Nah, bertengkar, hancur dunia persilatan. Tapi kalau orang yang dua-duanya memegang syariat dan hakikat, oh tidak, begini, semuanya benar. Kalau pandanganmu hakikat, kayu itu benar, memang kayu semuanya. Karena meja ini terbuat dari kayu. Oh, yang satu juga benar. Karena ini bukan lagi kayu namanya, tapi meja. Nah, itu nah. Apa yang membuat kita selalu berdebat, berhujjah? Karena kita tidak duduknya di totalitas semua itu. Coba duduk. Di syariat duduk, thariqah duduk, hakikat duduk, marifat duduk. Apakah masih mau berdebat begitu? Tidak ada. Tidak bagus, percuma. Nah, mungkin begitu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.